Yogi, kau kanan kiri. Jangan apa, besar kecil. Lagi tak ada oleng baunya. Siap. Go. Saya kan sudah bilang itu persyaratannya itu sekolah. Iya. Sekarang kenapa ibu tampilkan juga itu anak-anak? Apa motivasi ibu supaya ibu harus menampilkan anak itu? Motivasi saya membina anak-anak yang tidak sekolah menjadi punya pendidikan. Itu motivasi saya. Mau menampilkan anak-anak yang di Danau Sipin yang tidak sekolah. Itu yang motivasi saya, Bang. Saya bangga dengan itu. Tapi ini ada surat untuk ibu pribadi. Ibu silakan buka sendiri. Astagfirullah. Selamat Anda terpilih untuk melaksanakan umroh, ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Nama saya Leni Haini, saya adalah mantan atlet dayung nasional. Dulu ketika saya jadi atlet dari 93 sampai 2000 saya mendapatkan sejumlah medali. Ya, inilah namanya kehidupan. Kita itu nggak tahu, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau dulu ya kita bisa memperkuat tim kita ya Indonesia, kemana-mana kita pergi sampai keliling ke luar negeri. Ya kalau namanya sekarang, jangankan kita mau memperkuatkan Indonesia, kita di daerah aja kita nggak mampu. Dah, ambil dayung. Yang lain mana? Iya, ya. Dayung ambil. Kalau untuk olahraga dayung ini sepertinya mendarah daging bagi saya, karena ini apa? Yang membesarkan nama saya itu olahraga dayung. Sehari-harinya itu seperti saya makan sehari-hari harus ada gitu, olahraga dayung itu ada gitu. Makanya saya bikin tim dan juga sekolah dayung karena saya mencintai olahraga ini. Udah siap? Siap. Ayo, pemanasan dulu yuk. Apapun yang peralatan yang kita punya, itulah hak kita gitu. Dan juga motivasi kita itu dimanapun, udah itu pakai apapun peralatannya. Yang penting mereka bisa latihan, walaupun bagaimana mereka harus bisa gitu. Lapak di belakang. Lapak di, yo, kue yang tadi. Yogi, kau kanan kiri. Jangan apa, besar kecil. Lagi tak ada oleng baunya.
Setiap harinya anak-anak yang di tim dayungnya, saya setiap hari membantu mereka untuk latihan di air. Siap. Go. Cukup. Saya selalu mendampingi mereka supaya mereka anak-anak bangsa ini tidak lari lagi ke negatif. Mereka bisa mengembangkan dirinya melalui prestasi. Bang. Udah siap barang-barangnya? Baru nyiapin Baru nanya. Ayo. Berapa hari di sana, Nak? seminggu. Walaupun saya seorang guru, udah itu pelatih gitu bagi anak-anak yang lain. Saya juga seorang ibu dan juga saya harus mengurus anak-anak saya. Hati-hati di sana, barang-barang ingat, buku disiapin, pakaian baju tuh. Nanti kalau kotor bawa balik, jangan cuci di sana, ya. Ya, bagi saya itu anak-anak itu lebih segalanya. Walaupun kaki saya jadi kepala, kepala jadi kaki, yang penting anak saya bisa bersekolah, berpendidikan dengan bagus. Walaupun bagaimana anak saya harus bisa gitu. Ayo gitu deh. Hati-hati ya. Nah, ya jangan banyak cerita lagi. Halo tayang, bobo nih, bobo. Dedek capek sayangnya. Dia capek. Setelah itu anak yang ketiga itu mengalami penyakit langka, epidermolosis nama penyakitnya. Karena kelangkaan penyakitnya itulah kekurangan biaya pengobatan. Lalu saya berniat mau menjual medali. Anak mama cantik. Mau baring situ. Sini. Oke. Minum. Dah. Terus mama dulu. Pintar. Yang nulisnya siapa, Adik? Aku sayang ayah, sayang mama gitu. Pintar. Mau masuk sekolah SD nak ya? Ya namanya anak gitu kan. Ini mungkin titipan Allah. Karena Dedek itu banyak mengajarkan ke kami. Dari kehidupan yang susah bisa berubah-berubah gitu. Karena mungkin Allah titipkan malaikat kecil lah untuk keluarga kami. Saya nggak pernah merasa, oh Dedek ini anak gini, anak berkebutuhan khusus. Kalau saya perjuangkan sekarang itu kalau dulu kan tentang penyakitnya juga, kalau sekarang tentang pendidikannya. Oke nak ya, mama pergi dulu nak ya. Dia jangan nakal ya, jangan nakal, tetap bermain. Oke. Ya, ya. Dedek yang merubah saya. Kenapa? Dengan adanya Dedek saya bisa mendidik anak-anak di sini. Anak-anak sini bisa belajar, anak-anak di sini bisa mengaji. Ya, saya buka tempat anak-anak belajar di situ. Karena kita semua ciptaan Allah gitu kan, kita manusia ini apa? Ya kita kembali lagi kepada Allah. Yang penting saya jalanin, rezekinya itu Allah yang ngatur gitu. Astagfirullah. Selamat Anda terpilih untuk melaksanakan umroh ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat buat Ibu Mareni untuk mendapatkan ibadah umroh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
Salah satu program kegiatan sekolah ini kami mendirikan pengajian selepas maghrib. Insya Allah itu kan kita kan bernaung di agama. Nanti mereka itu ngerti agama. Bukan ke dunia aja kita kejar, ke akhiratnya juga kita kejar. Gitu. Kalau bagi saya anak-anak itu semua itu istilahnya itu saya nggak ini anak siapa siapapun yang di tempat saya itu adalah anak saya. Negara ini berawal dari anak-anak. Kalau anak-anak bangsa ini tidak kita didik dengan benar, negara ini akan hancur. Yuk, setoran ayatnya. Kita setoran satu-satu. Iya. Salah sedikit lain yang dibaca. Ayat Al-Quran tuh sama bahasa Indonesia tuh beda. Saya akan berjuang untuk anak-anak saya. Mereka punya kegiatan yang bagus untuk diri mereka, untuk masa depan mereka. Untuk malam ini kita kan besok ada mengadakan jembore. Mereka ikut gerak gaya dan lagu. Jadi malamnya kita latihan terakhir untuk anak-anak. Di situ saya beri wejangan kepada anak-anak. Bolong benang layang apa joget, nah? Orang itu dikit badannya dilemasin dikit. Lapangan luas lari, jangan kayak orang lemas. Latihan, ibu bilang latihan. Kalau nggak latihan kita nggak bisa dapat. 1, 2, 3. Yuk kiri, kanan, kiri. Oke. Goyang Jerry, goyang Panca. Apapun hasilnya yang kita dapat, kita harus membawa diri itu sabar. Jangan mereka, oh Bu, udah nggak menang, nggak menang Bu, udah nggak ikut lagi. Tapi saya mengajar ke anak, hari ini kita nggak bisa, esok kita akan bisa. Selain mengajar anak ngaji, kegiatan sekolah dayung dan kegiatan PAUD, saya juga mengikuti lomba jembore PKK. Di sini Anak-anak ikut gerak gaya dan lagu. insya Allah mudah-mudahan menang kalahnya, yang penting kami bisa ikut gitu. Apapun hasilnya yang penting mereka maju dulu gitu. Karena saya pingin mereka itu dikenal ya. Inilah putra-putri Danau Sipin, saya pingin daerah saya ini bangkit lagi seperti dulu. Anak-anak memang nggak dapet, tapi anak-anak alhamdulillah kan mereka ikut partisipasi di PKK ini alhamdulillah. Karena dulu kami nggak kenal PKK itu apa gitu. Kalau tapi sekarang kami tahu, oh ini PKK, oh inilah PKK itu berarti kami bersama mendidik bangsa ini kan. Kalau ngikut di keadaan PKK inilah. Alhamdulillah anak-anak tetap semangat. Untuk akan datang saya harus ini lagi, dimotivasi lagi gimana nanti kita. Karena di Jembore ini kita dapat ilmu, dapat belajar dan dapat kawan. Kami di sini bukan mau mengumumkan apa, kami mau minta tolong satu
Koordinator 3M Danau Sipin, Bapak Danau Sipin ada? Siapa yang koordinator dari 3M Danau Sipin? Ibu Leni, saya tahunya Ibu Leni. Ya, silakan Ibu. Setelah pembaca pengumuman, saya terkejut kok nama saya dipanggil gitu. Mengapa? Anak saya kan nggak menang gitu kan. Ibu mohon maaf, kemarin Ibu ada izin sama saya. Ya. Nah, Ibu mau minta peserta 3M itu yang bukan sekolah, anak sekolah. Iya. Saya kan sudah bilang itu persyaratannya itu sekolah. Iya. Sekarang kenapa Ibu tampilkan juga itu anak-anak? Apa motivasi Ibu supaya Ibu harus menampilkan anak itu? Motivasi saya membina anak-anak yang tidak sekolah menjadi punya pendidikan. Itu motivasi saya. Mau menampilkan anak-anak yang di Danau Sipin yang tidak sekolah. Itu yang motivasi saya, Pak. Saya rasanya mau ngapa ada apa gitu. Saya bangga dengan ibu. Tapi ini ada surat untuk ibu pribadi. Ibu silakan buka sendiri. Astagfirullah. Selamat Anda terpilih untuk melaksanakan umroh ya. Untuk mendapatkan ibadah umroh Amin dari ya Allah. Net TV, kami mohon kepada Net TV. Silakan Mbak. Benar atau enggak nih Mbak hadiahnya? Ya Allah. Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Ya mungkin semuanya kaget di sini. Jadi benar itu nggak bohong bahwa memang Ibu Leni terpilih menjadi kandidat kami untuk melaksanakan umroh. Kenapa bisa terpilih? Karena Ibu Leni ini merupakan orang yang sangat inspiratif, Bapak izin. Jadi beliau ini kan dulu atlet dayung. Sudah tidak menjadi atlet bukan berarti stop sampai di situ saja. Benar tidak, Bu, Bapak? Jadi beliau ini juga mendirikan sekolah atlet, sekolah dayung untuk mungkin calon atlet nantinya gitu. Makanya sangat inspiratif. Saya nggak nyangka apa yang saya buat tuh saya bukan mimpi kayak mimpi. Saya berbuat untuk memang untuk masyarakat karena saya dulunya mantan atlet yang sekolahnya nggak sampai karena waktu itu cita-cita saya mau jadi atlet dayung, mau sekolah. Di situ saya bukan minta apa-apa, saya cuma pingin masyarakat di situ yang tidak sekolah mereka menjadi anak-anak yang berpendidikan. Sekali lagi Bapak bahwa kejutan kami ini baru banget tadi mungkin jam 2:30 kami menghadap ibu-ibu panitia untuk mohon izin. Sebelumnya mereka juga kaget gitu loh. Alhamdulillah ternyata Ibu Leni dari keikhlasan tidak ada pamrihnya. Betul. Ternyata Allah menunjukkan melalui Net TV. Kita bersyukur Ibu mendapat hadiah umroh. Masih banyak mungkin lagi orang yang lebih besar dari saya karena saya ini cuma peduli untuk pendidikan anak-anak aja, saya bilang gitu. Selamat ya Bu ya, mau melakukan umroh. Alhamdulillah Ibu. Selamat ya. Ya, alhamdulillah rezeki kohen. Saya udah nyangkut. Selamat ya. Selamat ya Bu. Berkah ini Bu, berkah. Tuhan adil. Alhamdulillah dengan bantuan ini saya bisa dapat panggilan Allah. Saya nggak terkira. Saya mau bilang apa? Terima kasih. Net TV, terima kasih. Subhanallah. Ketika bertawaf, berputar mengelilingi Ka'bah, saya itu sudah merasa dekat sama Allah gitu, dekat. Al-Ali, Al-Azim.
saya udah packing baju kemarin untuk berangkat umroh. Dan saya juga udah minta izin sama keluarga untuk mendoakan saya sampai selamat di sana, pulangnya juga selamat. Abang sama Ayu besok pagi insya Allah saya udah berangkat ke Tanah Suci Mekah. Saya mohon pamit, saya minta maaf kalau ada kesalahan saya dan doakan saya pergi dengan selamat, balik juga selamat. Sekarang tuh agak sedih, kenapa meninggalkan mereka dengan keadaan yang segini, meninggalkan apalagi terutama untuk Dedek yang sakit itu saya tinggalkan. Saya di sana tuh akan berdoa gitu supaya Dedek bisa sembuh. Doain aku nih yo sampai sana sehat ya. Mudah-mudahan doain cepat sehat. Iya. Yuk minta. Yuk mana yuk ya. Insya Allah saya siap berangkat ke Tanah Suci dan saya siap memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan di sana pulang dan perginya tidak ada halangan. Amin, amin ya robbal alamin. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Malam itu setelah mikot kami berjalan menuju Masjidil Haram. Belum pernah melihat Ka'bah, di situ merasa takjub gitu. Ya Allah, inikah rumahmu ya Allah? Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ketika bertawaf berputar mengelilingi Ka'bah, saya itu sudah merasa dekat sama Allah gitu, dekat. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku dapat memenuhi panggilanmu ya Allah. Inilah panggilan untuk diriku dari Allah Subhanallah Ta'ala. Kalau saya pikir, saya tuh sering menangis. Kok saya bisa berangkat ke sini, sedangkan saya nggak punya apa-apa gitu. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah terhadap umatnya dan terhadap saya. Saya bisa memenuhi panggilan ini. Tiga kali mengerjakan sa'i. Sa'i pertama saya membawa Ibu Sri dan Ibu Kia.
saya kan pisah sama jamaah yang lain. Disitulah terjadinya kehilangan ibu saya berdua tadi, Ibu Sri dan Ibu Kia. Dia tahu loh bis kita, tapi kalau Bu Kinan nggak tahu. Iya. Ibu Kia Tahu kok tadi udah bareng sama Winda aja nomor 4. Nggak lama gitu, Pak Asep dan Bu Kianya keluar. Alhamdulillah mereka dapat kita temukan. Gimana dapet ketemunya? Mau cari si ibu kemana? Ibu di mana? Di sana berhenti dulu. Oh, berhenti dulu. Capek. Kan kecemasan itu semua sudah dapat berkumpul. Halo, Dedek sayang. Dedek rindu dah dengan mama. Dedek rindu. Dedek jangan nangis nak ya. Dedek mau pesan apa? Hah? Oh yuk ke rumahnya. Mama bawa kurma untuk Dedek. Apa lagi Dek? Minta apa? Air zam-zam? Dedek mau minta air zam-zam? Iya, nanti Mama bawa. Ya? Dedek jangan nakal ya. Ibu kalau ngomong tentang Dedek, Ibu pasti menangis gitu kan. Karena kan Dedek itu nggak pernah pisah dengan Ibu. Kemana-mana kan Ibu sama si Dedek, Bapak gitu. Dedek minta didoakan, sudah Mama doakan. Mudah-mudahan semuanya Dedek sehat, Bapak sehat, Mama sehat sampai balik. Kakak juga sehat, semua sehat. Sudah dulu ya sayang ya. Mama ini dulu ya. Yuk, assalamualaikum sayang. Cium mama nak. Mama cantik. Iya nak ya, bidadari mama ya. Ya Allah. Saya di selanjutnya juga saya beli es krim di sana. Saya mengingatkan saya sama Habibah tuh suka es krim, apalagi kalau coklat gitu. Es krim apa Bu? Rasa apa? Rasa mangga, ada rasa jeruk. Ini biasanya kan kesukaan si Dedek. Rindu aja sama si Dedek. Lihat es krimnya kok saya beli 2 gitu. Oh, tahu saya keingatan sama Habibah. Nah, jadi es krimnya satunya saya bagi untuk kru yang ada di situ. Wah, ya Allah, alhamdulillah. Makasih Bu. Ini bukan dimakan, ini cuma dirinduin aja. Karena nggak bisa makan es krim soalnya susu. Saya nggak suka susu. Ini kan karena rindunya sama si Habibah, belinya es krim. Buat saya aja kalau gitu. Boleh? Tapi dilihat dulu aja buat dirindu-rindu. Kepada kedua orang tua kita yang telah tiada, dan di saat jam-jam terakhir, ibu kita hanya mengucap mohon maaf atas segala kekuranganku. Mohon maaf selama ini atas segala kesalahanku mendidikmu, anakku. Dan setelah itu, ibumu menghadap Allah. Ibumu kembali kepada Allah tanpa kau dampingi. Jauh dari pelukan kita. Jauh dari pelayar kita. Saya adalah
pahlawan bagi saya. Karena kalau dibilang untuk doa untuk ibu, saya sangat miris sekali karena saya belum bisa memberinya itu kebahagiaan. Amin. Semoga Allah mengabulkannya. Ya Amin, Allah. amin. Kami juga ada kesempatan ziarah dan ke tempat oleh-oleh di kota Madinah. Pertama itu kita diajak pergi ke kebun kurma. Sempat juga saya melihat kebun kurmanya. Di situ saya lihat pohon kurma itu seperti pohon sawit. Ibu Leni, Ibu lagi ngapain? Ini lihat pohon, kayak pohon sawit tuh. Kalau di Jambi mungkin kalau pohon sawitnya berubah jadi pohon kurma, uangnya lebih banyak gitu. Kalau aku juga ngerasanya kayak mirip pohon kelapa ya Bu ya. Iya. Tapi dia buahnya ada di atas tuh. Kalau Ya si kurma muda itu Rupanya di sana itu memang benar-benar di situ ada kebun kurma dan ada juga tokonya, tapi orangnya berbahasa Indonesia. Ini boleh pakai rupiah Bu, ya. Ini kurma ajwa yang asli Madinah. Coba makan kurma ambar Bu, ya. Biar anaknya sehat, cerdas seperti para sahabat Rasul. Nah ini kurma ambar. Ya, jadi yang dicari ibu-ibu biasanya ini kurma ambar, Bu, ya. Di sana juga ada dijual obat-obatan tradisional, yaitu buah tin, rumput patimah, dan ini hambatu sauda. Saya beli itu untuk obat-obatan, ada yang nitip gitu. ini berapa? 16. Di situ ditanya itu tuh. Buat apa aduh? Untuk obatnya si Dede. Nanti direbus diminum. Batu soda. Ini kan untuk ini sirkulasi udara, Mbak. Ini darah. Oleh-oleh yang saya beli ini semoga bisa berkenan untuk kawan-kawan yang di Indonesia. Mudah-mudahan oleh-oleh ini bermanfaat. Tujuan terakhir nanti kita akan berada di Jabal Uhud. Diceritakan bahwa perjuangan Nabi Muhammad untuk Islam itu sangatlah besar kalau dibandingkan perjuangan kita yang masih segelintir, masih sedikit, belum apa-apa dibandingkan perjuangan Rasulullah SAW. Ini bukan kota Madinah, ini di luar kota Madinah. Dan akhirnya sang pemuda tersebut memberikan usulan, ya Muhammad, ya Nabi Allah, kita akan berperang di luar kota Madinah. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun mengambil masukan itu. Dan Nabi Muhammad akhirnya membawa pasukan 1000 pasukan infanteri. Mudah-mudahan ke depan Allah menetapkan ilmu saya dan Allah menetapkan hijrah saya. Mudah-mudahan saya istiqomah dengan hijrah saya ini. Engkau maha mendengar ya Allah. Dengarlah kita kami. Berikanlah ampunan atas segala kesalahan kami, atas segala kekurangan khilafan kami ya Allah. Umroh pertama ini untuk diri saya walaupun merasa lelah itu dapat terbayarkan. Tujuan terakhir nanti kita akan berada di Jabal Uhud.
diceritakan bahwa perjuangan Nabi Muhammad untuk Islam itu sangatlah besar kalau dibandingkan perjuangan kita yang masih segelintir, masih sedikit, belum apa-apa dibandingkan perjuangan Rasulullah SAW. Ini bukan kota Madinah, ini di luar kota Madinah. Dan akhirnya sang pemuda tersebut memberikan usulan, ya Muhammad, ya Nabi Allah, kita akan berperang di luar kota Madinah. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun mengambil masukan itu. Dan Nabi Muhammad akhirnya membawa pasukan 1000 pasukan infanteri. Mudah-mudahan ke depan Allah menetapkan ilmu saya dan Allah menetapkan hijrah saya. Mudah-mudahan saya istiqomah dengan hijrah saya ini. Engkau maha mendengar ya Allah. Dengarlah cinta kami. Berikanlah ampunan atas segala kesalahan kami, atas segala kekurangan khilafan kami ya Allah. Di tempat inilah saya merasa terinspirasi dari perjuangan Rasulullah untuk membebaskan agama Islam dari kezaliman-kezaliman. Kalau ibu pikir-pikir, perjuangan ibu tuh sangat sedikit sekali. Walaupun kalau di situ kan ibu berjihad dengan pendidikan, dengan ini olahraga, membina anak-anak di sana. Walaupun ada sedikit guncangan seperti perahu ibu dibakar, rumah ibu dilempar, tapi Rasulullah tuh lebih lagi dari susahnya dari kita untuk membina ini umat Islam ini. Jadi ini motivasi ibu, semangat ibu untuk bekerja lagi, membina anak-anak di sana, membantu masyarakat di sana bebas dari pengaruh negatif. Mudah-mudahan Allah menjabahkan doa ibu. Walaupun pendidikan kami, sekolah saya itu gratis, apapun yang terjadi saya akan tetap mendidik mereka. Umroh pertama ini untuk diri saya, walaupun merasa lelah, itu dapat terbayarkan. Nanti umroh yang kedua saya mungkin untuk umrohnya si Habibah, karena saya berdoa dengan Allah, mudah-mudahan Habibah bisa sembuh itu. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, berikanlah besok panggilanmu lagi tuh untuk keluarga saya dan Habibah bisa ke rumahmu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan Allah panggilkan kami.